banyak hal yang sudah menjadi progres yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dari sisi medis, dari sisi keamanan, dari sisi relasi antar negara, antar umat, sudah lebih baik daripada masa-masa yang terdahulu. Ditandai juga dengan berkurangnya konflik dibandingkan masa-masa dahulu, dengan peperangan yang cukup besar dan memakan korban yang sangat banyak. Sakit penyakit yang sudah banyak obatnya dan seterusnya. Namun di balik itu juga kita masih ada dalam bayang-bayang krisis moralitas, dan ini yang menjadi salah satu bagian yang membuat agama masih relevan dalam perkembangan zaman yang kita alami atau kita ketahui. Krisis moral ini sudah merambah begitu banyak berbagai sektor. Kita ketahui dalam sektor ekologi atau bisnis atas sumber daya alam, kita melihat begitu rakusnya manusia dalam merusak alam ini, bukan karena hebatnya teknologi atau tingginya kebutuhan manusia, tapi karena kerakusan juga yang melatar belakangi manusia untuk kemudian mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau komunitas tertentu. Yang alhasil dari masalah moralitas ini mendampak terhadap persoalan global, di mana pemanasan global, perubahan iklim menjadi persoalan bersama bagi kita dan ekosistem yang lainnya. Yang kedua, banyak krisis terkait dengan krisis moralitas dalam hal bagaimana kerakusan merambah dalam dunia kerja, dunia profesi, integritas yang semakin berkurang, korupsi yang merajalela, persoalan-persoalan asusila, dan persoalan-persoalan lainnya yang membuat kita seolah-olah dipertontonkan dengan hal-hal yang seperti semakin biasa, oleh karena kemudian dipermudah dengan fasilitas teknologi. Dan ada banyak kalau kita sebutkan satu persatu tidak akan cukup waktunya, tapi mau menunjukkan bahwa agama sebagai bagian yang memproduksi nilai-nilai moral atau yang menjaga nilai-nilai moral itu masih relevan dan sangat dibutuhkan. Dan itu ditandai juga dengan banyaknya pihak yang kemudian melibatkan aktor-aktor agama, tokoh-tokoh agama, baik itu pemerintah, NGO, baik itu yang lokal, nasional maupun juga multinasional, yang melibatkan agama untuk isu lingkungan hidup, agama untuk isu HAM, agama untuk isu ekonomi, agama untuk isu ini dan itu. Artinya bahwa upaya yang dilakukan selama ini, pendekatan strategi dengan pendekatan-pendekatan non-keagamaan ternyata dianggap tidak cukup, dan agama dianggap sebagai salah satu harapan. Ini terkait sisi ini yang mengatakan harapan terhadap situasi ini. Di balik harapan itu bahwa agama masih sangat relevan dalam menghadapi krisis moralitas yang ada dalam dunia ini, kita juga diperhadapkan dengan tantangan digitalisasi atau revolusi yang kita kenal dengan 4.0. Dan dalam tantangan seperti itu, kita ketahui pula bahwa angkatan muda seperti di Indonesia misalnya juga menghadapi ledakan populasi yang bisa-bisa saja jadi bukan bonus demografi, melainkan malapetaka demografi apabila tidak berbanding lurus dengan harapan untuk sebuah perubahan yang lebih baik untuk negara ini maupun juga dampaknya bagi negara lain. Dan kita tahu bahwa dalam digitalisasi ini ada banyak yang membuat angkatan muda ataupun pengguna gawai, orang-orang yang sudah sangat ramah dengan teknologi, cara berpikirnya tidak lagi berpikir jangka panjang, melainkan pragmatis, agile, jangka pendek, mana yang lebih suka, tren, yang mana mendekati. Dan jika komunitas agama tidak membaca tanda-tanda ini dan tidak merelevansi aktivitas syiarnya, aktivitas pelayanannya, kegiatan-kegiatan lainnya, maka ia tidak menjadi kontekstual, tidak menjadi relevan dengan situasi demikian. Lebih-lebih dengan mudahnya anak-anak muda, generasi-generasi muda untuk mengakses ilmu, baik ilmu sekuler maupun keagamaan di dunia digital, itu menjadi tantangan sendiri bagi para pemuka agama atau tokoh-tokoh agama.
anak-anak muda sebagaimana yang diteliti oleh PGI dan ICRS, salah satu program doktoral di Yogyakarta yang ada di UGM, kami menemukan bahwa anak-anak muda lebih belajar dari teman-teman yang sebaya, teman-teman yang satu frekuensi, termasuk ketika belajar dari para ustadz atau pendeta yang relate dengan kehidupannya. Sehingga ada istilah mikro ustadz dan mikro pendeta. Kalau di kalangan Kristen mikro pendeta. Dan mereka lebih mudah belajar dari YouTube maupun medsos lainnya. Sehingga saya seperti saya yang misalnya pendeta yang harus untuk mengejar gelar ini atau ditabiskan sebagai pendeta butuh paling tidak 7 tahun. Sementara ada yang baru tiba-tiba bergelar pendeta namun dia sangat aktif di dunia sosial, media sosial secara digital, lebih didengar oleh kaum atau generasi sekarang. Bapak dan Ibu yang sudah punya ilmu lebih tinggi itu tidak didengar lagi dengan bisa saja ya, karena kurang aktif di media digital itu. Yang lebih mudah diakses adalah mereka yang tiba-tiba baru berubah, baru mualaf, baru jadi pendeta, sehingga didengar dengan ilmu yang mungkin masih dangkal dan lain sebagainya. Namun karena aktifnya di dalam menjangkau generasi ini, itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian kita masih relevan dengan ajaran-ajaran yang kemudian bisa memerdekakan banyak pemikiran yang menghadapi perubahan-perubahan zaman. Dan yang terakhir, juga di dalam pengamatan kami, jika mau menghidupi sebuah peradaban, untuk membuat kualitas dalam suatu peradaban, khusus dalam tataran masyarakat, paling tidak ada kehadapan publik yang harus kita ajarkan, di mana menuntut tidak hanya dalam berupa dialog-dialog yang seperti kita lakukan sekarang ini untuk sebuah kerukunan, tapi bagaimana dialog-dialog yang membebaskan, yang membuat orang mengapresiasi, memantapkan juga nilai-nilai yang ada dalam masing-masing, serta menjamin kemerdekaan masing-masing. Karena kerukunan tanpa kebebasan itu hanya menjadi satu yang kekosongan atau menjadi satu yang absurd. Begitupun kebebasan tanpa kerukunan bisa saja terjadi chaos yang tidak bisa kita bendung. Terima kasih. Terima kasih.